Coba deh tarik nafas sebentar gitu ya. Wah, people pernah nggak sih ngerasain sakit hati yang levelnya ini udah di atas rata-rata? Kayak udah totalitas berkorban, tapi malah dibuang. Jangan emosi dulu. Karena kisah yang satu ini benar-benar bikin kita ini mikir gitu. Segila apa sih cinta yang bertepuk sebelah tangan sampai nyawa jadi taruhannya? Kembali lagi di segmen ABC Aksa Bercerita, Wow Channel, ambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Jangan lupa subscribe. Terima kasih buat yang udah mau subscribe. Oke, yuk kita mulai. Jadi gini, wow people, kisah ini datang dari Sleman, Yogyakarta. Kota yang katanya romantis, tapi kali ini malah menyimpan tragedi tragis yang bikin geleng-geleng gitu ya. Tokoh kita namanya ini Pak Lukas, 54 tahun, warga Ngemplak, Sleman. Nah, si bapak ini kesemsem parah sama seorang ibu muda yang kita panggil saja namanya ini Mbak Rita, 38 tahun. Ibu satu anak yang konon katanya bikin kelepak-kelepak gitu ya. Bayangin ya, mereka ini rupanya baru menjalin hubungan pacaran ini 3-4 bulan loh, baru seumur jagung. Tapi coba lihat, totalitas Pak Lukas ini nggak main-main. Dia nggak cuma kasih cinta yang ugal-ugalan gitu ya kepada Mbak Rita, tapi juga memberikan nafkah. Dan angkanya ini nggak main-main. Konon katanya 5 juta rupiah per bulan dikasih ke Mbak Rita. Wih, coba deh wow people yang di rumah, 5 juta di Jogja itu gede banget loh gitu ya. Apalagi kabarnya Pak Lukas ini kerjanya ini masih serabutan, atau ada yang bilang nih wira swasta gitu lah gitu. Artinya dia ini banting tulang nih demi Mbak Rita. Apa coba harapannya? Ya jelas lah, naik ke pelaminan. Siapa sih yang nggak pengen sama yang udah royal dan tanggung jawab kayak gini gitu ya. Tapi ini justru plot twist. Semua pengorbanan, cinta, dan uang jutaan itu kandas di tengah jalan. Semua itu rupanya belum bisa menaklukkan hati Mbak Rita. Mbak Rita nolak mentah-mentah ajakan serius dari Pak Lukas. Waduh, jelaslah Pak Lukas sakit hati tak terkira. Selama ini uangnya diterima dengan senang hati, tapi pas ditanya serius, serius enggak gitu ya, serius enggak, malah jawabannya enggak gitu ya. Malah dikasih penolakan ya pastinya. Mending nggak usah diterima kali ya dari awal gitu ya, kalau emang kayak cuma mau uangnya atau gimana gitu ya. Nah, puncak dramanya terjadi saat Pak Lukas datangi kontrakan Mbak Rita. Niatnya sih membujuk agar cinta mereka ini kembali bersemi, atau emang mau nagih uang yang katanya udah belasan atau sampai puluhan juta itu ya. 4 bulan 5 juta kali 4 bulan aja itu udah 20 juta ya gitu. Tapi sayang banget obrolan itu malah berubah jadi cekcok panas. Emosi Pak Lukas udah diubun-ubun nih gitu ya. Akhirnya Mbak Rita ini dibanting sampai jatuh. Dan secepat kilat sebuah episode berlangsung mengakhiri semuanya. Duh, ngeri banget kan. Leher Mbak Rita ini terluka parah. Setelah melihat Mbak Rita tergeletak tak bernyawa, Pak Lukas kabur. Tapi penyesalannya Pak Lukas ini bikin drama lagi. Dia ini lari ke makam orang tuanya di Secang, Magelang. Udah kayak di film-film gitu ya. Dia coba bunuh diri dengan minum racun serangga di depan makam orang tuanya. Astaga. Untung polisi ini bergerak cepat gitu ya, karena Pak Lukas ini langsung dalam pengejaran. Pak Lukas berhasil diamankan, bahkan sempat diselamatkan dengan air kelapa muda sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit. Good job Pak Polisi. Terakhir nih, jasad Mbak Rita itu rupanya ditemukan, siapa coba gitu ya, ternyata asisten rumah tangganya yang curiga karena rumah masih tertutup saat datang. Biasanya kan jam 7 pagi ini rumah kontrakan Mbak Rita ini udah buka. Dan benar saja begitu masuk, ceceran darah ini ada di lantai gitu ya, di dapur gitu ya, hingga kamar. Dan akhirnya menemukan Mbak Rita ini sudah meninggal di dalam kamarnya. Wah people, dari cerita ini kita belajar cinta ini boleh, tapi jangan sampai gelap mata gitu ya. Sekarang gitu ya, pastinya Pak Lukas harus bertanggung jawab di mata hukum gitu ya. Semua ini berawal dari sakit hati gitu ya. Dan penting juga gitu ya, agar bagi kita gitu ya, agar tak memberikan harapan palsu kepada orang yang sudah effort kepada kita gitu. Kalau emang nggak suka dan nggak mau gitu ya, ya tinggalin gitu ya. Jangan kita udah nggak mau sama orangnya, tapi kita misalnya mau sama duitnya gitu ya, atau mau sama perhatiannya dan lain sebagainya. Karena kita juga nggak tahu gimana orang lain itu memperjuangkan kita mati-matian buat kita gitu, tapi sebenarnya kita nggak ada rasa gitu kan.
Ya intinya sih jangan beri harapan palsu ke orang lain gitu ya. Sakit hatinya ini bisa dalam banget gitu ya. Jadi ya untuk mencegah kejadian hal-hal yang kayak gini gitu ya. Dan buat Wow People yang ingin membagikan ceritanya yang bisa diambil pelajaran ya, baik asmara atau lainnya, boleh kirimkan ceritanya ke kotak email .abc@gmail.com, boleh dalam bentuk audio ataupun tulisan. Terima kasih buat yang udah subscribe, terima kasih buat yang udah mau dengerin cerita kita di segmen Aksa Bercerita. Wassalamualaikum.